kita SMS yang biasa dilakukan anak yang sedang suka. Ya, dia nyaman-nyaman saja denganku. Aku tahu bahwa ini salah. Maka dari itu, aku ingin sekali melamarnya segera. Bukannya aku tidak berani, tapi ada sedikit masalah yang dia masih belum siap. Karena dia baru lulus SMA tahun lalu. Welcome back to channel Pepitan bersama saya James Siregar. Di sini akan menemani teman-teman semuanya membacakan cerpen-cerpen lagi. Teman-teman jangan lupa untuk like, share, komen. Yang paling penting subscribe-nya, oke? Apa itu cinta? Dilihat dari mana saja, cinta itu menyedihkan. Semua yang telah aku nantikan itu berakhir tragis, menyisihkan luka yang teramat dalam sekali, sehingga aku pun tak tahu apakah bisa sembuh ataupun selamanya akan menjadi seperti ini. Dia wanita yang tercantik yang pernah aku jumpai, cukup cantik, yang banyak lelaki idamkan. Paras putih bersih dengan wajah kekuningan, walau tanpa make up sama sekali, dia masih tetap terlihat cantik. Mata yang teduh, bibir merah semerah jambu biji. Semua yang dia punya adalah pemberian Tuhan. Sangat natural. Sifatnya yang baik. Pakaiannya juga selalu memakai jubah besar dan kerudung dengan ukuran panjang sampai punggung. Laki-laki mana coba yang tidak menyukainya? Ya, dia adalah wanitaku dulu. Kami menjalani hubungan yang semestinya tidak saling kita lakukan, terutama untuk diriku sendiri. Yang mana aku adalah guru agama di salah satu SMP Islam yang ada di desaku. Kami berpacaran sudah 1 tahun yang lalu. Menurutku, pacaran itu tidak boleh, apapun alasannya. Pacaran tetap saja suatu hal yang tidak dibenarkan. Walau aku tahu, tetap menjaga kehormatannya. Begitu pula kehormatanku. Kami hanya berhubungan hanya melalui SMS. Aku sayang sekali padanya. Begitu pula dia kepadaku. Kecuali dia bohong. Entahlah. Tapi bukti dari hubungan kita adalah kita tidak pernah punya masalah sedikit pun. Di setiap malam kita SMS yang biasa dilakukan anak yang sedang suka. Ya, dia nyaman-nyaman saja denganku. Aku tahu bahwa ini salah. Maka dari itu, aku ingin sekali melamarnya segera. Bukannya aku tidak berani, tapi ada sedikit masalah yang dia masih belum siap. Karena dia baru lulus SMA tahun lalu. Tapi dia juga punya alasan lain. Dan aku berkata, aku tidak ingin hubungan kita ini berlarut-larut. Aku ingin kita jadi pasangan yang halal. Tidak seperti ini, kataku dalam SMS yang kukirim. Ya sudah, selesaikan dulu kuliahmu, balasnya. Selain mengajar di SMP Islam di desaku, aku juga sambil kuliah. Sejak saat itu, aku pegang janji yang diberikannya itu. Kehidupan sehari-hari kami jalani hanya biasa saja. Dia bekerja di toko sepatu sebagai kasir. Aku mengajar dan siangnya kuliah. Kita hanya bertemu lewat SMS pada malam hari. Terkadang juga melalui telepon. Semua baik-baik saja. Tidak ada sedikit pun dari hubungan kita retak atau datang masalah. Semua baik-baik saja. Pernah dia mengeluh saat aku antar pulang dari tempat kerjanya karena kakaknya tidak bisa menjemputnya.
bahwa dia capek kerja di tempat tersebut. Dia tidak betah karena terlalu berat bagi dirinya. Aku pun berusaha mencarikan kerjaan yang lebih baik. Aku pun berusaha mencarikan kerjaan yang lebih ringan dan bisa dia sukai. Lalu aku memohon kepada kepala sekolah agar menjadikannya TU sekolahanku. Dan akhirnya diperbolehkan. Dalam benakku, setiap hari aku bertemu dengan wanita yang kusayang. Di tempat kerja, di tempat di mana aku mengajar. Rasanya setiap hari aku ingin bahagia. Itu harapanku. Tapi saat waktunya tiba, aku sudah wisuda. Bagaimana dengan janji 2 tahun yang lalu? Aku ingin hubungan kita jelas, tidak seperti ini. Berada dalam keharaman yang berkelanjutan. Aku ingin datang ke rumahmu untuk melamarmu. Tentunya aku juga bilang melalui SMS. Bukannya aku tidak berani, dalam adab aku hanya meminta izin untuk datang ke rumahnya. Maaf mas, aku masih belum siap, jawabnya. Begitu singkat dan mudahnya dia bilang seperti itu. Aku tidak ingin hubungan yang terlalang ini berlanjut. Aku pun memutuskan untuk pisah darinya. Sementara waktu. Cuma sementara waktu yang aku harapkan. Tidak selamanya. Oh, ya sudah. Kita tidak bisa melanjutkan hubungan ini lagi. Setidaknya jika kau sudah siap, tolong kabari aku. Aku akan datang langsung ke rumahmu. Tetapi jika karena kau sudah tidak suka lagi denganku, maka kalau kau menemukan pendampingmu yang baru, aku harap kasih tahu aku. Iya mas, insya Allah. Sekali lagi maaf ya. Tiga bulan berlalu, terdengar kabar bahwa dia sudah mempunyai pacar baru. Hampir semua guru perempuan tahu bahwa dia adalah pacarku dulu. Tapi saat ini pula, semua guru tahu bahwa dia sudah memiliki pacar yang baru, kecuali aku. Aku pun berusaha tanya kepadanya. Aku pun berusaha tanya kepada salah satu guru temannya, yang juga temanku, siapa pacar barunya. Aku nggak bisa kasih tahu pak. Tanya sendiri aja ke dia, jawab temanku. Salah satu teman laki-laki yang lain pun sudah tahu berita bahwa aku tidak lagi sama dia, dan juga tahu sekarang dia sama siapa. Aku pun bertanya dengan sedikit memaksa, tapi entah kenapa semua orang merahasiakannya dariku. Waduh, nggak tega aku pak. Tanya dia langsung aja. Kenapa dengan semua orang? Apa salahnya kalau aku tahu? Akhirnya karena terpaksa, aku SMS dia langsung. Aneh rasanya setelah lama tidak SMS. Nomor yang paling sering muncul di inbox. Dengar kabar, kamu sudah punya pacar baru. Benarkah? Tanyaku dengan nada tak tahu. Iya, balasnya singkat. Katanya mau kasih tahu bila sudah menemukan yang baru. Tapi kenapa nggak mau ngomong? Akan aku kabari, tapi bukan sekarang. Aku butuh waktu. Kenapa sih? Berat ya ngasih tahu gitu doang. Pasti aku kabari. Pembicaraan itu pun berakhir. Aku tidak tahu. Aku sendiri yang mengakhiri hubungan tersebut. Tapi sekarang ada cemburu saat dia sudah memiliki seseorang yang baru. Rasa khawatir juga menghantuiku. Entah resah
dan ketidaktenangan hati ini melanda begitu saja. Seminggu berlalu. Datang SMS dari dia lagi. Aku sekarang sama dia, dan kami sudah mau nikah.